Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita sama-sama di pertemuan kali ini dalam rangka kita ngaji online, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan salah satu kitab Ta'lim wa Ta'alim, ya, yang insya Allah temanya ini berkaitan dengan pasal Fima yazlibu rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Nah, hal-hal yang mendatangkan dan menolak rizki serta memperpanjang dan mengurangi umur. Summa la budda li talibil ilmi minal quti wa ma'rifati ma yajidu fihi wa ma yajidu fil umri wasihah yatafarragha fi talabil ilmi. Wa fi kulli dhalika sannafu kutuban fa'awradtu ba'daha huna ala sabilil ikhtisar. Jadi seorang penuntut ilmu, seorang santri, santriwati, pelajar itu harus memiliki makanan atau bekal dan mengetahui apa yang bisa menambah makanan serta memperpanjang umur dan kesehatan agar bisa fokus dalam menuntut ilmu, fokus dalam belajar. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhan itu semua, itu para ulama sudah menulis beberapa kitab. Dan Syekh Ajarnuji itu menyebutkan sebagian saja di sini. Yang secara ringkasnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qadaru illa bid-du'a, wa la yajidu fil umri illa al-birru. Fa inna rajula la yuhramu minar rizki bijambin yusibuhu. Nah, jadi dikatakan Rasulullah bersabda, takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Umur tidak bisa ditambah kecuali dengan kebaikan. Nah, sesungguhnya seseorang itu terhalang dari rezeki lantaran dosa yang dilakukannya. Jadi takdir itu bisa kita usahakan. Kalau misalkan kita takdirnya misalkan dalam hal ekonomi kita di bawah, tapi kita berdoa, itu insya Allah bisa akan berubah. Nah, ini doa itu harus dilakukan. Kemudian juga usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Nah, umur kita ini tidak bisa ditambah kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan selain itu, seseorang itu bisa terhalang dari rezeki lantaran dosa yang dilakukannya. Sabata bihadzal hadisi anna irtikaba dzambi sababul hirman rizki khususan al-kizbu. Nah, hadis tadi itu menetapkan bahwa sesungguhnya melakukan dosa itu menjadi sebab terhalangnya rizki. Khususan al-kizbu, terutama berbohong atau dusta. Fa innahu yurisul faqra wa qad warada fihi hadisun khasah. Ya, karena ia akan menyebabkan kemiskinan. Ada hadis yang secara khusus menyebutkan hal itu. Wa kadza naumu as-subhati yamna'u rizqa.
Begitu pula, demikian pula juga tidur di waktu subuh itu akan mencegah rizki. Wa kasratun naumi turisul faqra. Nah, sedangkan banyak tidur itu menyebabkan miskin harta. Wa faqrul ilmi aidan, dan miskin ilmu juga. Kalau kita lihat waktu subuh itu waktu yang efektif, waktu yang produktif sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibawa tidur, subuh dibawa tidur, artinya dia nggak produktif. Orang yang nggak produktif itu jauh dengan rizki. Orang yang kebanyakan tidur, misal teman-teman mulai masuk sekolah jam 8, ada yang belajar ke kelas sampai jam 12. Nah, ini di bawah dia banyak misalkan tidur. Maka yang harusnya dia jam 7 jam sampai jam 12 itu dia waktu buat belajar, dia gunakan untuk tidur, otomatis dia nggak dapat ilmu. Dia ketinggalan. Dia menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Makanya kurang-kurangi untuk tidur. Apalagi tidur di setelah subuh. Seperti itu. Qala qailu syi'ran sururun nas fi lubsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Ya, seorang penyair berkata, kebahagiaan seseorang itu terletak pada pakaian yang dia gunakan. Sedangkan terkumpulnya ilmu itu terletak pada meninggalkan kantuk, yaitu tidak banyak tidur. Orang yang tidak banyak tidur dia gunakan untuk menuntut ilmu, belajar, maka ilmu akan terkumpul. Wa qala alaysa minal khuzni anna layaliha tamurru bila nab'in wa tukhsharu min umrin. Dan dia juga berkata, bukankah termasuk kesedihan jika beberapa malam berlalu tanpa adanya manfaat dan sebagian usia disia-siakan. Nah, kita bangun malam misal, bangun malam, tapi kalau nggak ngapa-ngapain, ya nggak manfaat. Tapi kalau kita bangun malam, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, contoh qiyamul lail, tahajud, sholat, habis sholat, ngaji, zikir, istighfar, atau belajar. Ini kan hal yang bermanfaat. Nah, kalau kita sudah melakukan tersebut, maka kita bebas dari yang namanya kesedihan. Orang yang termasuk kesedihan itu kalau beberapa malam itu berlalu tanpa adanya manfaat. Artinya dia tidur, ya, istirahat ya istirahat, tapi kan kita juga perlu juga untuk bisa bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dalam untuk bangun malam dan melaksanakan sholat. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian, waqala aidon, qumil laila ya hadal alaka tursyad. Qumil laila ya hadal alaka tursyad. Ila kam tanamul laila wal umru yang fadu. Dan dia juga berkata, bangunlah engkau di waktu malam. Siapa tahu engkau akan mendapatkan petunjuk. La'allaka tursyad. Di dalam malam, kita bangun malam, kemudian kita melakukan sholat tahajud, ya, kita berdoa, kita berzikir, ngaji, belajar. Nah, pada saat seperti itu mungkin kita diberikan petunjuk. Ya, karena waktunya hening, waktunya tenang, ya. Jadi kalau waktu tenang, kita otomatis pikiran kita juga fresh, lebih bisa fokus. Siapa tahu, la'allaka tursyad, siapa tahu diberikan petunjuk. Kita punya masalah mungkin, kita bangun, kita sholat, ya, meminta pertolongan, meminta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Ila kam tanamul laila wal umru yang fadu. Sampai kapan engkau habiskan malammu untuk tidur, sedangkan usiamu semakin habis berlalu. Jadi ketika kita ini sudah menyadari kalau kita ini sudah mulai beranjak dewasa, maka kita harus memikirkan bagaimana di usia kita sekarang ini kita bisa memanfaatkan waktu malam itu untuk kita bisa bermunajat kepada Allah SWT.
Bermunajat, kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ya, kita meminta umur kita dipanjangkan, diberkahi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan pada waktu itu segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya penting bagi kita, kalau kita punya masalah kah, nggak punya masalah kah, tetap kita bangun untuk bisa melaksanakan sholat malam. Apalagi kalau misalkan masalahnya banyak, itu harus banyak-banyak kita lebih mendekat lagi kepada Allah SWT. Oleh karenanya, kita harus bisa memprioritaskan diri kita agar kita bisa bangun malam. Supaya malam kita itu tidak terlewat begitu saja, supaya bisa bermanfaat, supaya bisa barokah. Wan naumu uryanan, wal baulu uryanan, wal aklu dzunuban. Tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub, wal aklu muttaqian ala zambin. Ya, makan sambil berbaring. Wa tahawunu bisukutil maidah, membiarkan makanan yang terjatuh. Wa harqul qashril basoli wasaumi, membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Wa kansul baiti fil laili bil minda, ya. Nah, apa? Menyapu lantai pada malam hari dengan kain lap. Wa tarkul qumamah fil bait, membiarkan sampah berserakan di rumah. Wal masyul kudamal masyayih, berjalan di depan orang tua. Ya. Wanida'u walidaini biismiha. Kemudian memanggil kedua orang tua langsung dengan namanya. Nah, wal khalalu bi kulli khosbah, menyela-nyela, ya, menyela-nyela gigi dengan khosbah, dengan kayu. Tuh. Wa ghusl yadain bitini wa turab, ya, melumuri kedua tangan dengan tanah dan debu. Wal julusu alal atabah, duduk di ambang pintu. Wal ittika'u ala ahadi zauzal bab. Nah, ya, bersandar pada salah satu daun pintu. Wa tawaddu'u fil mabraz, ya, berwudu di tempat buang air besar. Wa khiyatatu saubi ala badanihi, menjahit baju yang sedang dipakai. Wa tasfiful wajhi bisaubi, mengeringkan wajah dengan kain. Ya. Wata watahawunu pisolah. Watahawunu pisolah. Nah ini, ya, meremehkan sholat, ditunda nanti, akhirnya nanti habis waktu sholat. Kemudian watarkul angkabut fil bait, ya, tarkal angkabut fil bait, membiarkan sarang laba-laba di rumah. Jadi sarang laba-laba itu jangan sampai dibiarkan, sawang-sawangnya itu dibuang, dibersihkan, ya. Wa isra'ul khuruj minal masjidi ba'da sholatil fajri, segera keluar masjid setelah sholat subuh. Wal ibtikaru bidhihabi ila suq, pergi ke pasar pagi-pagi buta, ya. Wal ibta'u piruju' minhu, sedangkan pulangnya itu berlambat-lambatan, berlambat-lambat dia. Pagi, ya, pagi-pagi buta ke pasar, kemudian pulangnya berlambat-lambatan. Kemudian wasyira'u kasratil khubzi minal fuqara, membeli remukan roti dari orang miskin. Wasu'al, dan meminta-minta. Wa du'a usyar alal walid, ya. Dan apa? Nih,
Wa su'al wa du'a'u syarr 'alal walid. Meminta-minta mendoakan keburukan kepada orang orang tua. Wa tarkut tahmiril awani wa itfa'us siraji minan nafas. Tidak menutup wadah yang ada makanan dan minumannya. Kemudian wa itfa'us siraji bin nafas. Mematikan lampu dengan meniup. Kalau sekarang kan pakai saklar. Nah, dulu itu yang pakai ada api-apinya itu nggak boleh. Ya itu kan kullu dzalika yurisul faqra. Kesemuanya itu menyebabkan kefakiran. Urifa dzalika bil asar. Sebagaimana diketahui dalam beberapa asar. Jadi hal-hal yang disebutkan tadi itu adalah bagian dari yang menyebabkan kefakiran. Oleh karenanya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu harus berhati-hati. Kalau kita melihat sesuatu yang itu bisa membuat salah satu bentuk kefakiran, maka sesegera mungkin untuk dihindari atau dihilangkan atau dibereskan. Ada misalkan sampah berserakan, ya, dibereskan. Kemudian juga nggak boleh nyapu malam-malam, nggak boleh juga duduk di eh, depan pintu, di daun pintu, ya, karena itu bagian dari salah satu menyebabkan kefakiran. Wakada al-kitabatu bil qalam al-ma'qud. Demikian pula menulis dengan pena yang diikat. Pena yang diikat ini maksudnya adalah karena patah atau rusak. Wal imtisyatu bil mustil al-munkasar. Atau juga menyisir rambut dengan sisir yang rusak. Wa tarkud doa lil walidain. Tidak mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Wa ta'ammumu qaidan. Memakai surban sambil duduk. Wa tasarwulu qaiman. Ya, nah, memakai celana panjang sambil berdiri. Wal bukhlu dan ya, wal bukhlu wa taktir, kikir dan pelit. Wal israfu, ya, dan mengimpakannya dalam mengimpakan hartanya. Wal kasalu, wal kasalu, ya, wal kasalu bermalas-malasan. Wal israfu itu berlebihan, ya, berlebih-lebihan. Kemudian wal kasal bermalas-malasan, malas dia. Orang yang malas, ya, orang yang lain rajin, dia malas maka akan ketinggalan, dan ini akan menyebabkan sebuah kefakiran. Watawani watahawunu fil umur, dan menyepelekan suatu urusan, semuanya itu akan menyebabkan kefakiran. Jadi kalau kita punya urusan, jangan suka menyepelekan, ya, jangan suka menunda-nunda. Kerjakan urusan, selesaikan urusan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzilul rizqa bis sadaqah." Mintalah datangnya rizki dengan bersedekah. Ya. Jadi mintalah datangnya rizki dengan bersedekah. Orang yang bersedekah itu rizkinya insya Allah akan juga bertambah. Dia mengeluarkan ketika mendapatkan karunia dari Allah SWT, rizki yang halal, rizki yang thayyiban, kemudian itu kan titipan. Nah, titipan kemudian dia berikan, keluarkan lagi untuk infak hartanya. Maka akan bertambah. Ya, satu kebaikan kita infakkan, maka kan dibalas beratus-ratus lipat gandanya kebaikan juga. Maka penting sekali kita harus yakin bahwasanya kita kalau bersedekah, insya Allah itu mendatangkan rezeki yang lain. Nah, jadi kita jangan sampai takut bersedekah. Tapi kalau kita memiliki utang, ya maka yang didahulukan adalah utang. Kalau misalkan jatuh tempo besok hari, ya besok hari misalkan temponya, maka kita segerakan untuk bayar bayar utang besoknya. Tapi kalau misalkan bayar utangnya
tinggal 6 bulan lagi, ya 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan itu kira-kira kita bisa untuk bersedekah, maka bisa saja kita bersedekah karena kita ada harapan bisa untuk membayar hutangnya. Tapi kalau nggak ada harapan, ya utang dulu didahulukan seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita itu eh, mendahulukan sedekah ketimbang bisa bayar bayar hutang terlebih dahulu sedekah, ya didahulukan dulu diutamakan. Nah, kemudian wal bukuru mubarakun yajidu fi jami'in ni'am khususon fi rizki. Waktu pagi hari itu diberkahi dan akan menambah semua kenikmatan, khususnya fi rizki, khususnya pada rizki. Wa husnul khatti minal mafatihi rizki. Nah, tulisan yang bagus itu juga termasuk salah satu kunci rizki. Jadi kalau kita memiliki tulisan yang bagus, misalkan tulisan Arabnya bagus, menulis khat, kemudian dibuat di dinding, nah itu akan merupakan salah satu kunci rizki juga, ya, bagi orang yang memiliki tulisan yang bagus. Dia tulisan bagus, kemudian diabadikan, dicat di masjid misal, nah itu akan memberikan kunci rizki bagi dia yang memiliki tulisan yang bagus. Ya. Wabasul wajhi watibul kalami yajidu fi hibji warizki. Wajah yang berseri gitu ya, dan tutur kata yang baik itu akan menambah hafalan dan rezeki. Jadi kita usahakan supaya kita terus untuk wajahnya berseri, tutur kata yang baik, insya Allah akan menambah hafalan dan rezeki. Wa anil Hasan ibn Ali kansul fina'i wa gusul ina'i majlabatun dil gina. Dari Al Hasan bin Ali berkata, menyapu halaman dan mencuci wadah itu menjadi pendorong datangnya kekayaan. Jadi kalau misalkan kita di halaman rumah nih, jadi di halaman rumah kita itu sapu, bersih, ya, bersih supaya nggak ada kotoran. Ya, itu akan mendorong datangnya kekayaan, mendorong datangnya rezeki. Contoh misal, kita punya warung. Kalau warung kita, toko kita di depannya ini bersih, ya, rapi, maka orang akan tertarik untuk bisa belanja. Tetapi kalau misalkan warungnya, mohon maaf, warungnya di depannya berserakan, nggak disapu, kotor, maka orang yang awalnya pengen belanja akhirnya melihat, oh, nggak bersih, maka berpaling, pindah ke lain tempat. Makanya penting sekali untuk menjaga kebersihan, baik itu di rumah kita, ya di halaman ataupun di toko misalkan. Dan mencuci wadah itu menjadi pendorong datangnya kekayaan. Ya. Banyak wadah, piring kah, gelas kah, tempat makan kah, tempat minum kah. Pokoknya wadah-wadah itu dibersihkan, itu menjadi pendorong, ya menjadi pendorong datangnya rezeki. Jadi ada kita misalkan habis makan, habis minum. Jadi habis makan, habis minum itu jangan sampai dibiarkan, digeletakkan begitu saja, tidak dicuci, kotor begitu saja. Nah, ini akan menghambat datangnya rezeki. Ya, artinya dia tidak mau memelihara, tidak mau merawat apa yang sudah diberikan. Oleh karenanya wadah-wadah itu tempat-tempat makan kan, tempat-tempat minum kah, ya tempat-tempat apakah itu dibersihkan. Ya, wa aqwa al asbabi jajibati rizqi iqamatus shalah bita'zim wal khusyu'. Nah, penyebab terkuat untuk mendatangkan rezeki itu adalah mendirikan sholat dengan penuh apa? Dengan penuh pengagungan dan kehusyuan. Nah, jadi penyebab terkuat datangnya rezeki itu adalah mendirikan sholat dengan penuh ta'zim, dengan penuh pengagungan, dengan penuh kehusyuan al-husyu' wa ta'dil wa ta'dilul arkan wa sa'ri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha, ya, menyempurnakan semua rukun, kewajiban, sunnah dan adabnya. Ya. Wassalatu duha fi dzalika ma'rufah. Nah, ya, demikian pula mendirikan sholat duha sebagaimana yang sudah cukup dikenal bahwa sholat duha itu mempermudah datangnya rezeki. Kita sholat duha.
Misalkan kita kerja, ya kerja di kantor kah, sempat kan kita sholat duha, ya kerja di yayasan, sekolahan, pesantren, ya di madrasah, sempat kan kita untuk bisa sholat duha, ya minimalnya dua dua rakaat, lebih alhamdulillah. Jadi itu salah satu mempermudah datangnya rezeki. Itu kita bisa sholat duha, ya. Selain sholat duha, wa qiraatu suratul waqiah khususon fil laili waqtan naum. Nah, apalagi membaca surah waqiah terutama pada malam hari sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita usahakan baca waqiah, itu bagian dari untuk mendatangkan rezeki. Wa qiraatul mulki wal muzammil wal laili idza yaghsha wa alam nashrah, ya wa alam nashrah wa hudurul masjid qabla al-adhan. Nah, kemudian membaca surah Al-Muluk, Al-Muzammil, wal laili idza yaghsha, alam nashrah. Itu salah satu mendatangkan rezeki juga. Wa hudurul masjid qabla adzan, dan hadir datang ke masjid sebelum waktunya azan, ya. Wal mudawamatu ala toharoh. Nah, ini penting, ya. Kita mendawamkan untuk bisa selalu dalam keadaan suci. Kita biasakan dalam keadaan suci, berwudu, punya wudu. Ya, dalam 24 jam itu kita punya wudu. Kalau misalkan kita batal wudu, maka wudu lagi. Jadi kita supaya terjaga dalam keadaan wudu, itu bagian dari untuk mendatangkan yang namanya rezeki. Ya. Wa ada usunatil fajri wal witri fil bait. Nah, menunaikan sholat sunnah fajar dan witir di rumah. Nah, itu tiga. Salah satunya. Wa an la yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri wa la yuksirul majalas an-nisa illa indal hajat. Nah, ini penting, ya. Penting. Tidak banyak duduk-duduk atau juga disebut nongkrong atau bergaul dengan wanita kecuali jika ada hajat. Ada hajat ini misalkan ada yang sangat diperlukan terhadap wanita tersebut. Dan tidak berbicara tentang urusan dunia. Tidak berbicara tentang urusan dunia setelah sholat witir. Jadi di kita jangan berbicara banyak tentang dunia setelah melakukan sholat witir. Kemudian tidak banyak duduk-duduk atau nongkrong, ya bergaul dengan wanita kecuali jika ada hajat yang sangat dianjurkan, diperlukan. Ini, jadi kita jangan sampai duduk-duduk dengan wanita hal yang tidak penting, itu nggak usah, ya. Kecuali ada yang diperlukan sekali, ya. Wan la yatakallama bikalami lagwin. Nah, ini penting. Dan tidak berbicara yang sia-sia. Waqila man istaqala bima la ya'nihi fatahu ma ya'ni. Dikatakan, siapa yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna baginya, maka dia akan kehilangan hal-hal yang berguna baginya. Ya. Jadi orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, ya, maka dia akan kehilangan hal-hal yang berguna baginya. Contoh, ya, dia menyibukkan diri dengan nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngegibah dan lain sebagainya macam, ya, yang dia menyibukkan dirinya itu nongkrongnya mungkin pembicaranya gak manfaat, pembicaranya isinya mungkin gibah, ya isinya mungkin ngomongin orang yang nggak ada manfaatnya. Nah, orang yang tidak memanfaatkan, menyibukkan dirinya dengan hal kebaikan, maka orang yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna itu, dia akan kehilangan hal-hal yang berguna baginya. Yang harusnya waktu itu bisa digunakan, mungkin bisa untuk thalabul ilmi, bisa untuk beribadah, bisa untuk bekerja, dia gunakan misalkan untuk hal-hal sia, maka dia akan kehilangan hal-hal yang berguna baginya. Oleh karenanya, kita diberikan oleh Allah SWT waktu, sama kita semuanya waktu satu hari itu 24 jam, gak kurang gak lebih, sama waktunya, modalnya sama.
Tinggal bagaimana kita menggunakan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah SWT. Bisa kita mengatur kehidupan kita, bisa kita mengatur waktu yang diberikan oleh Allah ini untuk apa? Untuk kegiatan yang baik, amal soleh. Nah, jangan sampai kita kita gunakan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Qala Buzur Zamir, idza ra'aita ar-rajul yuksirul kalam fastayqin bidununi. Wa qala Ali radhiyallahu an, idza tammal aqlu naqasal kalam. Buzur Mir berkata, jika kamu melihat seseorang yang banyak bicara, maka yakinlah bahwa dia telah gila. Orang yang banyak bicara itu orang yang zunun, orang yang gila. Orang yang gila, orang yang tidak waras itu pasti akan berbicara banyak. Meskipun dia cuma sendirian, nggak ada lawan bicara, tetap bicara. Maka itu seperti orang gila. Waqala Ali, dan Ali berkata, idza tammal aqlu naqasal kalam. Jika akal telah sempurna, maka sedikit bicaranya. Nah, jadi kalau akalnya sempurna, maka sedikit bicaranya. Tapi kalau kebanyakan ngomong, banyak bicara, maka yakinlah bahwa dia telah gila, junun. Nah, jadi jangan sampai kita ini kebanyakan bicara juga. Jadi kita, kalau akal kita sudah sempurna, maka sedikit sedikit bicaranya. Maksud sedikit yang bicaranya apa? Bicara yang manfaat, menjauhi omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang tidak berfaedah, ya, yang sia-sia. Qala al-musannif rahimahullah, wattafaqa li fi hadzal ma'na syi'ran. Nah, penulis kitab ini, Syekh Ajar-Nuji ini berkata, syair berikut ini sesuai dengan makna perkataan yang Ali di atas tadi itu, Ali yang disebutkan tadi itu, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu. Jika sempurna akal seseorang, maka akan sedikit bicaranya. Wa aikin wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiran. Dan yakinlah bahwa seseorang itu bodoh jika dia banyak bicara. An-nutku zainun, an-nutku zainun. Perkataan itu adalah hiasan, wasukutu salamah. Sedangkan diam itu keselamatan. Faida natokta fadatakuna muksiran. Jika engkau berbicara, janganlah muksiran, berlebihan. Manadimtu ala sukuti marrah. Aku tidak menyesal jika sesekali harus diam. Walqad nadimtu alal kalami miraran. Namun, sungguh yang ku kesesalkan adalah jika terus berbicara. Ini adalah syair. Syair dari makna dari perkataan Ali radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Wa amma ma yajidu fi rizki. Adapun hal-hal yang menambah rizki, ayyakula kulla yaumin ba'da insyiqaqil fajri ila waqtis shalah. Setiap hari setelah terbit fajar sampai waktu sholat. Ya, yang dikatakan, yang disebutkan apa? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Itu dibaca. Ya. Kapan? Berapa? Tadi. Kulla yaumin ba'da insyiqaqil fajri ila waqti sholat. Setelah terbit fajar sampai waktu sholat, kita mengucapkan tadi Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Mi'atu marrah kita baca 100 kali. Ya, waktunya panjang tuh. Setelah terbit fajar sampai waktu untuk sholat. Waktunya panjang sekali. Baca cukup 100 kali. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.
Maha suci Allah yang Maha Agung dengan memujinya. Maha suci Allah yang Maha Agung dan dengan memujinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Ini pengakuan kita sebagai hamba. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, kita memujinya kepada Allah. Wa ayyakul la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dan hendaknya juga membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dibaca kulla yaumin sobahan wa masaan mi'ata marrah. Setiap pagi, ya, sore, baca 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kapan dibaca? Pagi sama sore. 100 kali cukup. Kalau kita lagi sambil bekerja bisa. Ya, dalam perjalanan misalkan menuju tempat kerja bisa kita baca. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali. Nanti balik lagi mau balik ke rumah dari tempat pekerjaan baca itu lagi. Jadi jangan sampai ketika kita berkendara kita tidak melakukan yang namanya zikir. Konsentrasi fokus tetap di depan, tapi mulut kita sambil kita basahi dengan zikir. Ya, mudah-mudahan dalam perjalanan kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT sampai kita ke tempat tujuan. Ya, dan kita dalam bekerja juga insya Allah diberikan kemudahan kalau kita melakukan zikir-zikir. Artinya kita selalu terus mengingat Allah. Wa yaqul ba'da salatil fajri kulla yaum. Ya, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa salasina marrah. Wa ba'da salatil maghrib aidon. Ya, jadi hendaknya pula setiap hari setelah selesai sholat subuh dan setelah sholat maghrib membaca sebanyak 33 kali. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa yastaghfirullah ta'ala sab'ina marrah. Nah, ba'da salatil fajri. Kemudian membaca istighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Ba'da salatil fajri setelah salat subuh. Wa yaksiru min qaul la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, serta memperbanyak bacaan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu ala nabi. Serta kita juga disuruh untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah li wal walidayya wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita baca istighfar, perbanyak kita istighfar karena kita dalam kehidupan kita ini kita mesti terkena salah. Berbuat ada yang salah, berbuat ada yang keliru. Maka kita sejatinya dalam sehari kita harus perbanyak untuk istighfar. Ini bagian dari untuk mendatangkan rezeki. Wadakul yaumal jum'ah sab'ina marrah. Dan dia membaca pada hari Jumat mengucapkan sab'ina marrah, 70 kali. Apa yang dibaca? Allahumma agnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika amman siwak. Itu dibaca 70 kali di hari Jumat. Ya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak memerlukan bantuan selain Engkau. Ya. Jadi itu yang kita baca. Hari Jumat perbanyak baca itu 70 kali dibaca. Itu salah satu untuk mendatangkan rezeki. Allahumma agnini bihalalika an haramika waghfini bifadlika amman siwak.
Wa yaqulu hadza sana'a kulla yaum wa lailah. Kemudian membaca pujian setiap siang dan malam hari. Apa bacanya? Antallahul azizul hakim. Antallahul malikul quddus. Antallahul hakimul karim. Antallahu khaliqul khairi wasyar. Antallahu khaliqul jannati wan nar. Antallahu alimul ghaibi wasyahadah. Antallahu alimus sirri wa akhfa. Antallahul kabirul muta'al. Antallahu khaliqu kulla syai' wa ilaihi ya'udu kulli syai'. Antallahu dayyanu yawmaddin. Lam tazal wa la tazal. Antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. La ilaha illa anta al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Nah, itu kita baca ya setiap hari dan malam hari. Itu kita baca. Insya Allah itu hal-hal yang mendatangkan yang namanya rizki. Wa amma ma yajidu fil umri. Nah, adapun hal yang memperpanjang umur adalah albirru, berbuat kebaikan, kebajikan. Watarkul ada, tidak menyakiti orang lain. Watauqiru syuyuh, menghormati orang tua. Wasilaturahim. Nah, menjaga silaturahim. Wa yaqulu hina yusbihu wa yumsi kulla yaumin salasa marrah. Nah, kemudian setiap hari membaca 3 kali saat memasuki pagi dan sore hari. Apa yang dibaca? Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal arsh walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablagar ridha wa zinatal arsh wa la ilaha illahu mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablagar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatal arsh. Itu kita baca. Wa ayyataharraja an qat'il ashjari rutbah illa indat darurah. Nah, di samping itu juga hendaknya menghindari dari menebang pohon yang masih hidup illa indat darurah, kecuali jika darurat atau terpaksa pohon itu harus ditebang. Wa isbagul wudu'i wa sholatu bita'zim. Hendaknya pula menyempurnakan wudhu dan mengerjakan sholat dengan penuh pengagungan. Wal kiran bainal haji wal umrah, melakukan kiran antara haji dan umrah. Ya. Summa wahibdu sihah. Nah, wahibdu sihah, menjaga kesehatan. Wala budda ayyata'allama syai'an minat tib. Nah, ini penting ya. Penting. Seharusnya juga seorang penuntut ilmu itu mengetahui juga sebagian ilmu kedokteran. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, entah itu pelajar, entah itu santri, entah itu siswa, kita harus juga mengetahui sebagian ilmu kedokteran. Ya. Wa yatabarqa bil asar al-waridati fi tib allati jam'aha al-imam Abu Abbas al-Mustaghfiru fi kitabil musamma bitibin nabawi alaihissalam. Nah, dan juga mencari keberkahan dengan mempelajari berita-berita tentang ilmu kedokteran.
yang dikumpulkan oleh Imam Abul Abbas Al-Mustafiri dalam kitabnya yang berjudul Tib An-Nabi. Ini penting. Jadi sebagai santri, kita harus mengetahui juga sebagian ilmu kedokteran. Minimal kita membaca tahu berita-berita tentang kedokteran. Yang dalam judulnya, kitabnya berjudul Tib An-Nabi. Ya, yajiduhu mayyatlubuhu fahuwa kitabun masyhur. Orang yang mencari kitab ini pasti akan mudah mendapatkannya karena kitab ini terkenal, masyhur. Nah, jadi kita sebagai seorang penuntut ilmu, entah itu santri, entah itu pelajar, mahasiswa, mahasiswi, kita juga bisa untuk mempelajari sebahagian ilmu kedokteran. Tidak harus semuanya. Kalau harus semuanya jadi dokter. Tapi kita sebagian aja tahu ilmu kedokteran, tahu baca minimal kita baca kitab Tib An-Nabi tadi supaya kita tahu juga dengan ilmu kedokteran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita keberkahan, diselamatkan kita di dunia akhirat. Orang tua kita dipanjarkan usianya, diberkahi. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh, solehah, yang bisa bermanfaat untuk agama, negara, nusa bangsa. Mudah-mudahan ya kita selalu diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.